Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Love Revolution episode 402. Di sini di awal panel kita diperlihatkan Kaeng yang mengingat beberapa kejadian di masa lalu sembari berkata, "Awalnya kukira karena rasa bersalah. Sekarang aku jadi nggak nyaman. Di beberapa titik aku merasa jauh dari Gong Juyong. Aku nggak mengenalnya. Aku nggak nyaman dengannya. Aku pikir itu karena posisiku. Dia nggak ada rasa suka kan? Itu yang aku katakan pada Wang Jarim. Aku pikir itu karena posisiku. Tapi sekarang aku berharap bahwa ini memang benar karena posisiku, bukan karena aku menunggu kejadian ini." Lalu Kaeng pun berkata pada Gong Juyong, "Apa?" Gong Juyong pun menjawab, "Perasaanku nggak lagi sama." Kaeng pun menjawab, "Apa maksudmu nggak lagi sama? Kau jadi nggak suka? Tapi kenapa?" "Waktu itu aku bilang nggak tahu kan, anggap saja seperti itu," jawab Gong Juyong yang sepertinya kita relate dengan kata-kata ini yang pernah ngomong. "Aku juga nggak tahu harus bagaimana," ucap Gong Juyong di chapter 377. Lalu Kaeng berkata, "Lalu kenapa kau bilang hubungan kalian baik?" Di sini Gong Ju menjawab, "Kelihatannya begitu kan? Kami putus dan balikan lagi. Terus berulang seperti itu berkali-kali. Apa menurutmu itu baik-baik saja?" Kaeng pun menjawab, "Enggak lah." Di sini Kaeng mengingat flashback sebelumnya, yaitu flashback ucapan Gong Ju, "Jangan hiraukan kami lagi. Sekarang gak ada yang perlu dibantu. Kau juga gak perlu akrab dengan Jarim lagi." Di situ Kaeng mikirin dong, lalu apa itu? Flashback ucapan Baeng, yaitu harga dirinya benar-benar hancur. Karena itu dia cemburu. Di sini Kaeng lalu berkata pada Gong Juyong, "Apa ada hubungannya dengan yang kau katakan sebelumnya?" Seperti yang kita tahu, Gong Ju itu pernah bilang, "Masalahnya ada padaku." Itu terjadi di chapter 392. Di sini Kaeng bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba begini? Kau pernah putus dan balikan lagi. Tapi ini pertama kalinya kau bersikap seperti ini. Sikapmu jadi dingin." Tiba-tiba Gong Ju terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Sudahlah, jangan hiraukan aku. Aku akan mengurusnya sendiri." Kaeng ini bingung dong. Bagaimana kalau dia tahu perasaanmu dan dia terluka? Gong Ju pun menjawab, "Kau gak perlu tahu. Mungkin kami akan jadi lebih baik setelah pacaran." Lalu Jarim juga. Dia mau aku yang seperti ini. Pacaran yang seperti ini bukannya lebih baik? Bukannya ini baik untukmu juga? Ini kayaknya nyindir Kaeng ya. Gong Ju itu udah kelihatan dari ekspresinya yang udah galak. Jadi kalau serius gini kayaknya nakutin ya. Di sini Gong Ju berkata, "Kalau aku sendiri yang membuat keributan, pasti kau nggak suka melihatnya kan?" Di sini Kaeng menjawab, "Kau serius?" Di sini Gong Ju menjawab, "Tapi kenapa kau begitu tertarik dengan hubungan asmaraku? Kau hanya khawatir dengan Wang Jarim kan? Seharusnya kau nggak perlu khawatir tentang itu." Di sini Kaeng menjawab, "Kau bilang rasa sukamu nggak sama seperti sebelumnya. Kalau kau berpikir seperti itu sejak awal putus aja. Bukannya itu lebih nyaman?" Wah, gawat. Di sini Gong Ju menjawab, "Enggak, itu nggak nyaman. Bagaimana aku bisa nyaman? Kau juga tahu, Jarim gak bisa hidup tanpaku." Widih, keren. Lalu Kaeng pun menjawab, "Hah? Lalu apa? Apa masalahmu sampai kau gak bisa seperti dulu?" Lalu Gong Ju pun menjawab, "Seperti dulu, Jarim, dan kau juga. Kenapa kalian terobsesi dengan aku yang dulu? Aku yang dulu itu juga aku. Aku hanya gak mau lagi kembali seperti dulu." Lalu Kaeng pun menjawab, Oke, aku paham. Tapi kau yang sekarang sikapmu itu sangat buruk." Namun di sini Gong Ju terdiam sesaat lalu berkata, "Gak apa-apa kan?" Kaeng pun menjawab, "Gak apa-apa gimana? Apa menurutmu ini baik-baik saja? Anak-anak lain bisa mendekati Wang Jarim." Di situ Gong Ju menjawab, "Aku gak peduli, karena Jarim gak tertarik dengan mereka. Karena dia sangat suka padaku." Wah, keren sih ini. Ini savage berulang kali. Kaeng pun sampai terdiam. Lalu Gong Ju pun berkata, "Aku hanya ingin Jarim seperti sebelumnya, bekerja keras untuk pekerjaannya. Aku hanya ingin dia menunjukkan sisi kerennya. Kau seharusnya jangan terlalu berusaha keras. Kau akan kecewa kalau kau terus berkata seperti ini." Ucap Gong Ju yang membuat Kaeng terdiam.
Nah, disinilah tiba-tiba orang lain yaitu si Jinsu nimbrung. Wah, pacar Wang Jarim, kau sangat percaya diri sekali, benar-benar keren. Wah, parah sih ini karena ada orang nguping sejak tadi ternyata, dan orang itu kebetulan Jinsu. Wah, parah. Di sini Jinsu berkata, tapi apa masalahnya? Kalau gak suka bilang gak suka, kalau suka bilang suka. Tapi ini menarik, cewek seperti Wang Jarim pacaran denganmu, bukannya dia terlalu baik untukmu? Harusnya denganku saja. Wah, ini kampret sih ini. Lalu Gongju berkata, sudah kan, aku ada urusan. Ucap Gong Juyong. Ternyata ini bukan buat Jinsu tapi buat Kaeng gitu. Jadi dari tadi si Jinsu itu diabaikan sama Gong Juyong. Lalu Gongju berkata, kau sekelas dengan Wang Jarim. Nah, di sini Gong Juyong ngomong sama Jinsu. Iya, kau kenal aku, jawab Jinsu. Gongju lalu berkata, aku duluan. Di sini terlihat Gongju yang pergi. Ternyata kayaknya kurang respect kayaknya Gongju yang sama nih orang. Lalu Jinsu pun berkata, aku juga ingin kenal pacar Wang Jarim. Di situ Kaeng bertanya dong, kau dengar dari mana? Hampir semuanya. Aku nggak mendengar di awal karena aku lagi main games, jawab Jinsu. Lalu Kaeng pun mengumpat, sialan. Jangan katakan ini ke Wang Jarim. Jinsu tanya dong, kenapa? Apa karena Gong Juyong gak suka dengannya? Lalu Kaeng pun menjawab, kalau aku bilang jangan ya jangan. Lalu Jinsu menjawab, kau mirip dengan anjing Pongka. Di situ Kaeng sebel dong, tahu apa kau? Tak lama kemudian ia terdiam lalu berkata, jangan katakan apapun ke Wang Jarim. Di situ Jinsu kayaknya ketakutan dan menjawab, aku akan diam. Lalu kita diperlihatkan sepulang sekolah. Kaeng, Kyungmin, dan Sukho berada di warnet. Lalu di situ terlihat Kaeng berkata, hei, kalau udah nggak punya perasaan tapi nggak mau putus alasannya apa ya? Lalu di sini Sukho menjawab, dia nggak mau memilikinya, tapi dia juga nggak mau memberikannya kepada orang lain. Tiba-tiba Kyungmin itu nyeletuk, bajingan mana yang kayak gitu? Lalu Sukho menjawab, dia orang jahat, tapi nggak mau mengaku dirinya jahat. Lalu di sini Kyungmin berkata, hidupnya melelahkan. Lalu Kaeng pun berkata, dia nggak peduli pendapat orang lain karena ceweknya sangat suka dia. Waduh. Parah ini ngompor-ngomporin sih. Sukho lalu berkata, wah udah gila. Kalau itu masalahnya kenapa pacaran? Di situ Kyungmin berkata, ceweknya nggak beruntung. Seperti Choi Jungwoo aja. Sukho menjawab, siapa orangnya? Kak Junho. Nah, disinilah bagian lucunya. Tiba-tiba Kaeng ngomong, Gong Juyong. Tiba-tiba suasananya jadi hening. Kyungmin dan Sukho sampai keringetan, kayaknya salah bicara nih. Lalu Kaeng berkata, kami bicara hari ini. Dia berkata jujur padaku. Nah, disinilah si Kyungmin itu ngamuk, marah banget sama Kyungho karena mancing-mancing kata-kata mereka gitu. Wah, bajingan ini. Apa kau ngantuk? Nampak Sukho mencoba mencairkan suasana, tapi apa yang kita bicarakan tadi adalah situasi yang biasa. Nah, di sini kan Gongju nggak biasa. Lalu Sukho pun bertanya, apa yang kalian bicarakan? Tiba-tiba Kyungmin ini kayak ngerasa mau nyekik si Kyungwoo. Ia berkata, jangan-jangan di sini Kyungmin mikir kalau Kaeng mau ngambil kesempatan. Kaeng pun berkata, enggak lah sialan, kau pikir aku ingin mereka hancur? Kalian bukannya tahu aku ingin hubungan mereka baik. Waktu itu aku pernah bilang kan, kalaupun mereka putus gak ada yang bisa aku lakukan. Aku gak sebrengsek itu tahu. Di situ Kyungmin menjawab, mungkin itu benar. Lalu Kaeng pun menjawab, aku hanya gak mau dia terluka. Kyungmin pun berkata, siapa? Wang Jarim. Lalu Kaeng pun menjawab, keduanya kau puas? Di situ Kyungmin menjawab, itulah kenapa kau perlu menambahkan subjek biar jelas. Lalu Sukho pun berkata, ini masalah yang cukup serius. Nantinya mereka akan bosan dengan hubungan yang seperti itu. Kyungmin pun menjawab, kau juga dulu bosan dengan Lee Ji-hye. Nah, di sini Sukho berkata, semakin lama akan semakin hambar. Dulu kami hanya bertemu 2 minggu sekali. Kyungmin berkata, apa itu alasan kalian putus? Kalau kalian terus bertemu, kalian akan saling membutuhkan.
Dia akan terus mengingatkanmu saat kau nggak ada. Bukannya lebih baik nggak sering ketemuan? Di sini Sukho menjawab, tapi tetap harus menjaga batas. Kalau enggak, maka akan jauh selamanya. Memang jatuh cinta itu sulit, jawab Kyungmin. Kau saja yang nggak bisa, jawab Sukho. Kayaknya hanya terdiam. Wah, keren sih, aku nahan ketawa loh ini karena speech-nya malah kena Kyungmin mulu. Baiklah, di sini kita diperlihatkan Gongju dan Wang Jarim yang berada di jalanan saat pulang. Jarim berkata, "Aku pulang duluan, nanti chat ya." Tiba-tiba Gongju ini berkata, "Tunggu." Disinilah Gongju itu teringat flashback ucapannya sendiri waktu ngobrol sama Lee Kaeng. Mungkin kami akan jadi lebih baik setelah pacaran. Nah, tiba-tiba Gongju itu nyium pipinya Wang Jarim lalu kabur. Wah, ini lucu banget sih. Gongju berkata, "Aku duluan." Jarim yang shock malah keingat ucapan Jin Hee sama Song Yi. Kalau melakukan skinship saat sedang berduaan, biasanya cowok nggak tahan. Gongju masih jalan, terus tiba-tiba balik badan ngelihat Senja. Ini harusnya balik badan atau ngelihat Jarim atau gimana ya. Tapi ya itu aja dan bersambung. Wah, nggak tahu deh. Kayaknya chart developmentnya bagus banget di sini karena Gong Joo-young nggak diketahui motifnya, tapi karena seiring berjalannya waktu orang-orang mulai perhatian, kayaknya Gongju juga mulai risih di situ. Dan akhirnya beberapa perkembangan Gongju yang mulai diperlihatkan pada Wang Jarim. Di sini kelihatan jadi bagus banget sih, tapi kayaknya nggak ada masalah tikung menikung deh di sini. Cuman Gongju ngasih batas kepada Lee Kaeng agar nggak terlalu merhatiin cerita asmaranya Gong Joo-young gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Itu aja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena nggak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye bye.